Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrun Nada Alim dari Fakultas Psikologi 4A Universitas Muhammadiyah Purwokerto, akan menjelaskan mengenai penanaman karakter, yaitu karakter tanggung jawab. Sebelum itu, mari kita pelajari arti tanggung jawab secara umum dari www.zonareferensi.com. Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Pengertian yang selanjutnya yaitu menurut para ahli. Yang pertama, menurut KBBI, tanggung jawab adalah suatu keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Pendapat yang kedua yaitu dari Sugeng Istanto. Pertanggungjawaban berarti sebuah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Dikutip dari www.zonareferensi.com. Mengapa harus bertanggung jawab? Yang pertama, tanggung jawab adalah resep kesuksesan. Yang kedua, tanggung jawab merupakan karakter diri yang kuat. Yang ketiga, dengan bertanggung jawab, Anda mengendalikan diri sendiri. Dan yang keempat, orang yang bertanggung jawab memiliki kendali penuh atas hidupnya. Dan terakhir, yang kelima, menciptakan kenyamanan pada sekitar. Sehingga, tanggung jawab merupakan sikap yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Bagaimana cara menanamkan karakter tanggung jawab pada anak usia dini? Ajak anak untuk diskusi mengenai tanggung jawab dan menjelaskan pentingnya sebuah tanggung jawab. Agar anak dapat bertanggung jawab, ajarkan juga anak mengenai sikap jujur, berani mengakui kesalahan dan menerima konsekuensi, dan mandiri. Ajari dan mintalah anak untuk selalu membersihkan mainannya setelah bermain. Kita boleh membantunya, tapi jangan terlalu sering ya. Ajarkan dengan cara yang menyenangkan baginya. Ucapkan terima kasih kepada anak atas tanggung jawabnya sebagai wujud apresiasi kita terhadapnya. Jangan lupa, kita juga harus memberikan contoh pada anak mengenai sikap tanggung jawab dan mintalah anak untuk menyebutkan contoh-contoh dari sikap tanggung jawab. Berikan ketegasan kepada anak setelah melakukan kegiatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Contoh, selesai makan, mandi, setelah bangun tidur, dan lain-lain. Cara menanamkan karakter pada anak sekolah dasar. Kembali ajarkan dan ingatkan mengenai apa itu sikap tanggung jawab dengan pemberian tugas, dan memberikan waktu pengumpulan untuk melihat apakah anak dapat mengumpulkan tepat waktu. Jika anak tidak menyelesaikan tepat waktu, maka cara yang baik yaitu dengan menanyakan alasan kepada anak. Tips: sebisa mungkin tegur anak jangan di depan teman-temannya ya, tapi ajaklah anak untuk berbicara mengenai alasannya secara personal. Berikan penjelasan mengenai peran-peran.
Penjelasan peran yang dimaksud adalah perannya menjadi siswa, anak, dan lain-lain. Apa saja tanggung jawabnya yang harus dilakukan dalam peran tersebut. Jangan terlalu memaklumi kesalahan anak. Berilah ketegasan jika anak berbuat salah, tetapi tidak terlalu tegas juga ya. Karena pada usia-usia anak SD juga memiliki sikap anak-anak yang perlu dimaklumi. Biarkan anak melakukan kesalahan. Jangan takut anak melakukan kesalahan, karena dari kesalahannya anak akan belajar sikap tanggung jawab dan belajar untuk lebih berhati-hati. Cara penanaman sikap tanggung jawab pada anak SMP dan SMA. Pada fase usia anak SMP dan SMA, terdapat pengulangan sikap yang bertujuan agar lebih mempertegas dan mengembangkan sikap tanggung jawabnya, sehingga dapat menanamkan sikap tanggung jawab yang kuat. Lebih mengurangi sikap memaklumi. Anak SMP dan SMA sudah memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi dan sudah dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Perlu diingat, biarkan anak melakukan kesalahan. Biarkan anak selesaikan masalahnya sendiri. Peran kita adalah mendengarkan dan memberikan saran ketika anak mengalami kesulitan. Memberikan kepercayaan pada anak. Saat anak mendapatkan kepercayaan, maka anak akan merasa dihargai dan diandalkan, sehingga dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab yang kuat. Biarkan anak mengambil keputusannya sendiri. Berikan anak kebebasan dalam mengambil keputusan selama itu bersifat positif. Jika anak melakukan kesalahan dalam mengambil keputusannya, maka anak akan belajar dari kesalahannya. Berikanlah tugas kelompok. Selain tugas mandiri, guru juga memberikan tugas kelompok. Kita dapat melihat tanggung jawab anak dengan peran yang didapatkan dalam tugas kelompok tersebut. Pantau perkembangan anak. Setelah UTS atau UAS, guru dapat menanyakan, kenapa nilainya menurun, apakah ada yang menghambat, dan meminta anak untuk memperbaikinya. Kedepannya, anak akan melakukan tugasnya dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Tips cara ini dapat dilakukan dengan sisa waktu pada mata pelajaran, kemudian panggil anak satu persatu dan berikan pertanyaan tersebut. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.